Selamat pagi Amang Inang dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Renungan Harian HKBP Getsemane. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketujuh. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Pesan yang baru kita dengar merupakan pesan Paulus kepada Titus. Titus merupakan orang muda yang menjadi rekan pelayanan Paulus untuk mengemban tugas pelayanannya di Kreta, yaitu memilih penatua-penatua di tiap kota. Titus diberikan nasihat oleh Paulus. Nah, salah satu nasihat yang diberikan Paulus ialah nasihat untuk mengajar umat berdasarkan iman kepada Tuhan dan dalam pengajaran yang sehat. Pada pasal kedua, ayat yang ketujuh ini, Paulus juga sedang menasihati para orang muda untuk bisa jadi pengajar yang baik. Bagi orang muda, baik yang muda secara usia ataupun muda secara iman, sering mengalami yang namanya rendah diri ketika diminta untuk mengajar yang lain. Merasa diri ini gak layak, merasa diri ini gak mampu, merasa diri ini penuh dengan keterbatasan, atau dianggap gak layak, atau dianggap gak mampu, atau dianggap punya banyak keterbatasan oleh orang lain, oleh orang yang lebih tua. Dan ini hal yang sangat wajar dialami oleh orang muda, karena orang muda sering merasa atau dianggap minim pengetahuan, dianggap minim pengalaman oleh orang lain yang lebih tua daripada dirinya. Meskipun sering merasa diri ini minim pengetahuan atau dianggap oleh orang lain minim pengalaman, Paulus meyakinkan para orang muda untuk berani menjadi pengajar yang sehat, khususnya bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, salah satu cara menjadi pengajar yang sehat bagi sesamanya tidak harus menjadi guru, tidak harus menjadi pendeta, tapi tetap dengan cara menjadi diri sendiri dan menjadi teladan bagi yang lain. Dengan cara apa? Cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Lakukan yang terbaik, lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dengan cara seperti itu kita sudah menjadi teladan bagi sekitar kita. Memang seringkali ketika kita ditempatkan Tuhan untuk hidup di tengah-tengah orang yang cara hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, ketika melihat hal tersebut seringkali muncul kerinduan gitu ya untuk menasehati sesama kita, untuk membawa mereka pada cara hidup yang sehat. Karena kita tahu cara hidup yang mereka sedang lakukan di dalam kehidupannya adalah cara hidup yang salah, cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, cara hidup yang bisa membawa mereka ke dalam yang namanya kecelakaan dan sebagainya. Tetapi di satu sisi kita merasa diri ini kurang layak atau nggak mampu untuk menasehati mereka. Keraguan dan ketidakmampuan dapat dijawab dengan cara kita menjadi teladan yang baik melalui keseharian hidup kita. Ketika kita menjadi pribadi yang jujur, yang menjaga integritas hidup kita untuk tetap melakukan cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, meskipun sekitar kita melakukan yang berbeda dari kita, sekitar kita hidup dalam kejahatan. Tapi kalau kita setia, saya percaya secara tidak langsung kita sudah menjadi pengajar yang baik bagi sesama kita. Bagi para pengajar rohani, baik para pendeta, guru sekolah minggu, sintua, para pelayan gereja lainnya, dan bagi para pengajar lainnya seperti guru, dosen, dan orang tua, sadar atau tidak sadar, orang seringkali melihat cara hidup kita. Apakah hidup kita ini punya integritas atau tidak? Apakah yang kita ucapkan, apakah yang kita ajarkan sudah kita lakukan atau tidak di dalam kehidupan kita? Sesuai dengan pengajaran atau tidak? Oleh karena itu, mari sama-sama kita upayakan yang terbaik untuk tetap jaga cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari jaga integritas hidup kita. Dengan menjaga integritas hidup kita, saya percaya
tua maupun muda, kita semua bisa menjadi pengajar yang baik bagi sesama kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita, kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi teladan bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkau tahu segala keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Oleh karena itu kami memohon pertolongan, kami memohon kekuatan dari Tuhan, supaya kami bisa menjaga integritas hidup kami. Kami percaya ketika kami menjaga hidup kami, supaya terus punya hidup yang berintegritas di hadapan Tuhan, kami dimampukan untuk menjadi pengajar yang baik bagi sesama kami. Kiranya Roh Kudus menanamkan hal ini untuk menjadi kerinduan kami di setiap hari-hari kami, supaya semakin banyak orang yang melihat terang kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dulu, kini, dan sepanjang masa. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.